Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam selamat dan sejahtera saling mendoakan di antara kita, maka jawablah waalaikumsalam. Nah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam untuk anak-anakku yang ada di rumah. Bagaimana sih kabar kalian hari ini? Semoga kalian senantiasa luar biasa, hebat, dan tentunya semangat untuk belajar terus ya. Nah, sudah siap ya untuk pembelajaran kita kali ini? Nah, mantap deh, luar biasa. Kalau anak-anak sudah siap, mari kita baca basmalah bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Wah, mantap sekali. Semoga dengan bacaan basmalah tadi, kegiatan belajar kita kali ini atau belajar online kita ini bisa berjalan dengan lancar. Amin, Allahumma amin. Oke, mulai ya. Sekarang kita akan membahas untuk materi tematik, yakni untuk muatan PPKN untuk tema 3, yakni di tokoh dan penemuan. Masuk di subtema 1, penemu yang mengubah dunia. Nah, tujuan pembelajaran kita kali ini adalah siswa mampu mengidentifikasi contoh hak dalam kehidupan sehari-hari dengan benar. Dan yang kedua, siswa mampu menuliskan pengertian, contoh, dan yang mempengaruhi hak dalam kehidupan sehari-hari dengan benar. Nah, ini contohnya adalah hak di rumah, di sekolah, dan di masyarakat. Apa sih yang dimaksud dengan hak? Hak adalah sesuatu yang harus diperoleh setiap orang sejak lahir. Nah, misalnya adalah nyaman saat belajar di rumah merupakan hak di rumah. Nah, belajar dengan nyaman di sekolah merupakan hak di lingkungan sekolah. Kemudian ada lagi, yakni ini di lingkungan masyarakat. Jadi misal kita mempunyai hak, yakni untuk ikut serta dalam kerja bakti, itu merupakan hak di masyarakat. Nah, contoh faktor-faktor yang mempengaruhi penggunaan hak yang untuk di lingkungan rumah ada 3, yakni karena faktor kemampuan ekonomi keluarga, yang kedua karena aktivitas orang tua, dan yang ketiga karena aktivitas lain di rumah. Kemudian untuk di lingkungan sekolah, yang pertama adalah waktu belajar, yang kedua waktu bermain, dan yang ketiga aktivitas lain di sekolah. Untuk yang di lingkungan masyarakat, yang pertama adalah kesadaran masyarakat dalam menjaga kebersihan. Yang kedua karena faktor usia. Yang ketiga adalah karena kesadaran masyarakat dalam menjaga keamanan. Nah, ini adalah penggunaan hak yang bertanggung jawab. Hak adalah sesuatu yang harus diperoleh setiap orang sejak lahir. Jadi hak harus digunakan dengan bertanggung jawab agar tidak merugikan diri sendiri maupun orang lain. Nah, hak itu biasanya baru diperoleh setelah melakukan kewajiban. Misalnya, Dedi sebagai siswa berkewajiban belajar dengan tekun di kelas. Hak yang akan diperoleh Dedi adalah dia dapat memahami pelajaran yang dipelajari di sekolah. Ya, ini adalah mengenai kewajiban. Kewajiban adalah misal kita mempunyai kewajiban untuk mematikan saklar saat listrik selesai dimanfaatkan. Ya, misal. Kemudian haknya adalah kita merasakan tagihan biaya listrik yang lebih murah. Nah, manfaat menggunakan
dan dampak tidak menggunakan hak dengan bertanggung jawab. Hak adalah pengertiannya sebelumnya sesuatu yang harus diperoleh setiap orang sejak lahir. Jadi penggunaan hak itu harus dilakukan dengan bertanggung jawab agar tidak ada yang dirugikan. Nah, misalnya ini adalah sebagai contoh mematikan televisi setelah menonton. Jadi setelah menonton televisi itu harus dimatikan televisinya, tidak dibiarkan begitu saja ya. Itu merupakan contoh penggunaan hak pemanfaatan listrik secara bertanggung jawab. Nah, itu tadi yang kita sudah memasuki untuk yang subtema 2, yakni mengenai penemuan dan manfaat. Nah, tujuan pembelajaran kita kali ini adalah siswa mampu mengidentifikasi contoh kewajiban dalam kehidupan sehari-hari dengan benar. Yang kedua, siswa mampu melaporkan makna kewajiban, contoh kewajiban, dan hal yang dilakukan supaya dapat menjalankan dengan baik secara terinci. Nah, kewajiban anak di rumah, di sekolah, dan di masyarakat. Nah, penggunaan hak itu harus diseimbangkan dengan pelaksanaan kewajiban. Misalnya, kita berhak menggunakan lampu. Namun, kita juga berkewajiban dalam menghemat penggunaan listrik. Jadi, kewajiban adalah sesuatu yang harus dilakukan dengan penuh rasa tanggung jawab. Nah, ini adalah dampak tidak melaksanakan kewajiban terhadap hak orang lain. Nah, kamu telah mengetahui tanggung jawabmu dalam melaksanakan kewajiban-kewajiban di rumah, di sekolah maupun di masyarakat. Nah, kewajiban-kewajiban tersebut harus dilaksanakan dengan baik agar tidak ada hak orang lain yang dirugikan. Nah, misal mematikan televisi selesai menonton itu merupakan kewajiban agar dapat menghemat listrik. Nah, ini menjelaskan manfaat melaksanakan dan akibat tidak melaksanakan kewajiban secara bertanggung jawab. Nah, kalau yang sebelumnya kita sudah mempelajari mengenai pengertian hak, sekarang kita belajar untuk mendeskripsikan untuk pengertian dari kewajiban. Kewajiban adalah sesuatu yang harus dilakukan dengan penuh rasa tanggung jawab. Jika kewajiban tidak dilaksanakan secara bertanggung jawab, maka akan berdampak pada hak orang lain. Nah, dari gambar yang ada di bawah ini, yang ada di layar, menurutmu apa kewajiban yang dilakukan Jonas? Nah, lihat gambarnya dengan detail ya. Apa yang dilakukan Jonas saat itu, dia berada di lingkungan apa dan dia sedang berbuat apa di situ. Jadi apa seharusnya kewajiban yang dilakukan oleh Jonas? Dan yang pertanyaan yang kedua, apa hak ya? Setelah dia sudah memenuhi kewajiban yang di nomor 1, kemudian soal yang kedua yakni mengenai hak. Apa hak yang akan diperoleh oleh Jonas setelah sudah melakukan kewajibannya? Nah, ini kita sudah memasuki untuk subtema 3, yakni dengan judul Ayo Menjadi Penemu. Nah, tujuan pembelajaran adalah siswa mampu menyebutkan contoh-contoh tindakan yang menunjukkan tanggung jawab atas hak dan kewajiban dalam kehidupan sehari-hari dengan benar. Yang kedua, siswa mampu memberikan pendapat atas pelaksanaan tanggung jawab terhadap hak dan kewajiban dengan terperinci. Nah, menunjukkan sikap tanggung jawab terhadap hak dan kewajiban. Yang kita ketahui, hak adalah sesuatu yang diperoleh setiap orang
sejak lahir ya, sesuatu yang diperoleh itu adalah namanya hak. Kemudian yang kewajiban adalah sesuatu yang harus dilakukan dengan penuh rasa tanggung jawab. Ya, kewajiban adalah sesuatu yang harus dilakukan ya. Kalau hak adalah sesuatu yang diperoleh, kalau kewajiban adalah sesuatu yang harus dilakukan. Jadi intinya hak dan kewajiban tentunya harus dilakukan secara seimbang dan bertanggung jawab. Nah, ini misal ada di lingkungan sekolah, nah dengan menjaga kebersihan dan dapat hidup di tempat yang bersih, tubuh kita bisa tetap sehat dan dapat melakukan segala aktivitas di lingkungan tersebut dengan nyaman. Yakni dengan menjaga kebersihan dimanapun dia bisa ya, untuk menjaga kebersihan di lingkungan rumah, di sekolah maupun di masyarakat. Kalau yang ada di gambar ini adalah dia berada di lingkungan sekolah, maka sama-sama untuk haknya adalah kita tetap sehat dan dapat melakukan segala aktivitas dengannya. Menjelaskan hak dengan bertanggung jawab. Nah, kita harus melakukan kewajiban di jalan dengan penuh rasa tanggung jawab agar hak diri sendiri dan orang lain tidak dirugikan. Nanti kita bahas lebih detail. Nah, di sini ada seseorang yang mengendarai sepeda dengan kecepatan tinggi sehingga dapat menyebabkan kecelakaan yang membahayakan diri sendiri dan orang lain, karena pengguna jalan itu kan bukan hanya satu orang saja tetapi banyak orang. Nah, hak yang terganggu dalam kejadian ini adalah hak keselamatan di jalan. Nah, oleh karena itu kewajiban kita adalah berkendara dengan kecepatan yang sesuai. Jadi tidak perlu berjalan dengan kecepatan yang tinggi karena itu memang membahayakan, bukan hanya untuk dirinya sendiri tetapi juga orang-orang di sekitarnya ya, atau orang lain. Jadi kita harus sama-sama berkewajiban untuk berkendara dengan kecepatan yang sesuai. Nah, menjelaskan manfaat melaksanakan hak dan kewajiban di tempat umum. Hak dan kewajiban tersebut harus dilakukan dengan penuh tanggung jawab. Nah, sebagai makhluk sosial, kita juga harus mengajak orang lain agar mau bertanggung jawab dalam melakukan hak dan kewajiban masing-masing. Nah, sebagai contoh saat kita berada di taman rekreasi ya, kita itu berhak menikmati semua fasilitas yang sudah disiapkan yang ada di tempat wisata, namun kita wajib menjaganya. Nah, agar fasilitas tersebut tidak rusak dan dapat dinikmati oleh banyak orang. Ya, walaupun itu memang bukan milik kita, tapi setidaknya kita harus mempunyai kewajiban untuk menjaganya, untuk tidak merusak fasilitas yang ada, agar kita dan orang lain juga masih bisa menikmati tempat rekreasi tersebut dengan baik. Nah, alhamdulillah anak-anakku semoga saja sudah paham apa yang sudah Ibu sampaikan. Alhamdulillahirabbil alamin. Mudah-mudahan masih tetap semangat luar biasa ya anak-anak ya. Dan terima kasih untuk anak-anak yang sudah belajar hari ini
mendengarkan dan sudah berpartisipasi. Semoga apa yang Ibu sampaikan nanti bisa bermanfaat untuk kalian semua. Nah, mengenai pembelajaran kita kali ini karena dirasa sudah cukup, dan jika ada pertanyaan nanti bisa disampaikan melalui WA grup atau WA pribadi. Nanti insya Allah akan Bu Guru jawab dengan sepenuh hati. Nah, Ibu ucapkan terima kasih atas segala perhatiannya dan semangat belajar, dan harap jawab salam Bu Guru ini dengan penuh semangat ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.